Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu sore hari ini. Karena kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Karena
bersama-sama dengan kami saat ini. Kami siap memuji Engkau di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit. Mari kita serukan nama Tuhan. Karena saat-saat inilah saat yang dinantikan oleh Tuhan untuk kita menjadi pemberita firman Tuhan. Bukan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Mari kita sembah umat pilihan Allah. Dengan Raja pun menggenapi hidupnya sekarang lawan dunia. Untuk kita ini mari maju umat kebenaran. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan nama Tuhannya untuk menggenapi firman-Nya sekarang lawan dunia. Untuk kita ini mari maju umat kebenaran. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap suku berseru, sama lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, dan segala raja. Nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap suku berseru, sama lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, sekali lagi dialah Raja, haleluya. Puji Tuhan. Oleh darah anak domba kita telah ditebus. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, biarlah iblis dikalahkan. Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah
yang akan membuat kita semakin hari semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap dibentuk oleh kebenaran firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. memberikan firman yang telah siapkan kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berapa banyak yang siap diberkati? Semua siap diberkati. Karena itu buka hatimu, Tuhan akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Sore ini saya akan berbicara tentang mengenal Kristus secara lebih dalam, supaya orang Kristen bisa memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu. Ayat dasarnya ada di Efesus pasalnya yang keempat. Iya, dari Efesus pasal 4 ayat 13 bagian A. Saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri. Efesus 4 13a. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sampai di sini saja, silakan duduk. Tuhan ingin orang Kristen itu memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar jadi Kristen sing rajin ke gereja tok. Rajin ke gereja memang baik. Ada banyak berkat disediakan, berkat rezeki, berkat kesembuhan macam-macam ketika saudara rajin ke gereja. Tapi jangan berhenti sampai hanya rajin ke gereja. Tuhan ingin supaya kerohanian kita bertumbuh sampai kita menjadi orang Kristen yang memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Siapa itu anak Allah, saudara? Anak Allah adalah Tuhan Yesus. Di dalam pengiring kita sama Tuhan, supaya kita betul-betul memiliki pengetahuan yang benar, agar kita tidak tergolong 5 darah yang bodoh. 5 darah yang bodoh itu ketinggalan. Ya, kenapa? Karena bodoh, tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, mari kita baca satu ayat dari Efesus 5 ayat 17. Tuhan tidak ingin kita jadi Kristen yang bodoh, tidak mengerti, tidak memiliki pengetahuan yang benar. Coba tolong dibaca itu, Efesus 5:17. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan kamu bodoh, Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya ingat satu ayat dari Matius pasal 7:21 mengatakan, bukan setiap orang yang meniru Tuhan itu masuk kerajaan sorga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Bagaimana saudara dan saya akan melakukan kehendak Bapa kalau sementara kehendak Bapa itu sendiri kita tidak tahu? Karena itu jangan kamu bodoh. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena dengan langkah pertama mengetahui kehendak Bapa, kehendak Tuhan, maka kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa Menara Babel gagal? Menara Babel gagal setelah dikacau Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya melalui mendadak tiba-tiba orang itu bahasanya lain-lain. Karena bahasanya lain-lain, tadinya satu bahasa, dikacau Tuhan dan berbagai macam bahasa, sehingga terjadi miskomunikasi. Tukang yang di atas bilang ambilkan gergaji, sing bawah ngulungi linggis. Karena terjadi miskomunikasi. Dulu
Saya ingat ada pekerja dari Mentawai. Waktu saya bongkar rumah di Letnan Sulawesi, ada tukang Pak Juman itu, dia bilang, "Om, hari ini kena yang batu saya tidak masuk, saya tidak bisa kerja tanpa kena." Saya bilang, "Masuk saja, nanti ada yang bantu." Saya ngomong sama pengerja dari Mentawai, "Tolong ya kamu bantu tukang. Pokoknya tukang minta apa kamu kasih." Tapi ya ini dari Mentawai ini bahasa Indonesia kurang paham, bahasa Jawa tambah orang ngerti. Yang di atas bilang misalnya ambil palu, cukup ke gunting, juga lama-lama ini Pak tukang ini ngomong, "Om benjang nek kena kula mboten mlebet, kula nggih mboten mlebet. Soale sing ngewangi kula niku angel bahasane." Terjadi miskomunikasi. Iya. Untuk bisa melakukan kehendak Bapa, orang Kristen harus mengerti. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Langkah pertama mengerti, baru nanti bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Karena itu jangan kamu bodoh. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Bapa. Jadilah orang Kristen yang memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kalau hanya sekedar rajin ke gereja, mungkin secara jasmani Tuhan bisa memberkati. Tapi kalau kita tidak mengerti betul tentang siapa dan apa tujuan kekristenan, mungkin kita akan kehilangan yang namanya keselamatan itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus perlu ngetes, menguji para muridnya supaya dia jadi murid yang betul-betul mengerti tentang siapa itu Yesus. Ya, dalam perjalanan di Kaisaria Filipi, Tuhan Yesus pernah tanya sama murid-muridnya dari Matius 16. Ya, Matius pasal 16 mulai ayat 13 sampai 19, tolong dibaca. Matius 16 ayat 13 sampai 19, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia, ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Tuhan Yesus tanya, menurut pendapat orang siapa aku ini? Murid-murid menjawab, ada yang bilang Tuhan Yesus itu disangkain Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Kira-kira yang punya pendapat demikian itu mungkin Herodes. Karena Herodes itu dihantui rasa takut, baru saja memerintahkan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes mati, Yesus muncul dalam pelayanan. Herodes dihantui rasa takut. Dia pikir Yesus itu Yohanes Pembaptis yang bangkit. Lalu ada lain yang bilang Tuhan itu Nabi Yeremia, Nabi Elia, dan yang lain-lain. Sekarang Tuhan tanya, sekarang menurut pendapatmu siapa aku ini?
Jadi di sini Tuhan tuh ngetes, pengen tahu murid-muridnya tuh ngerti bener ndak junjungannya engkang dipun dereki, engkang dipun sembah, engkang dinut itu sinten. Tuhan pengen tahu murid-muridnya mengerti betul. Yang lain tidak menjawab. Petrus berdiri dan Petrus menjawab dengan kata-kata yang tegas, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saya lebih mantap pakai terjemahan lama. Terjemahan lama itu mantap sekali. Jawaban Petrus bilang, Tuhanlah Kristus, Anak Allah yang hidup. Jadi Petrus tahu betul siapa Yesus. Dia bilang Tuhan. Nah, memiliki pengenalan yang benar itu sangat penting sekali hubungannya dengan keselamatan. Karena kalau kita mengakui Yesus hanya sebagai nabi, rasul, guru yang baik, itu tidak menyelamatkan. Petrus tahu betul siapa itu. Tuhan Kristus, Anak Allah yang hidup. Coba baca Roma 10 ayat 9. Keselamatan kita didasarkan atas percaya Yesus sebagai Tuhan. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, mengaku apa itu? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus itu siapa? Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau pengertian kita tentang Yesus hanya sebagai nabi, rasul, sang guru sejati, tidak menyelamatkan. Karena rasul, nabi, guru itu manusia. Tapi ketika engkau mengaku dengan mulut, yakin dalam hati bahwa Yesus itu Tuhan, memang orang dunia tidak mau percaya. Kalau kita cerita tentang Yesus seorang nabi, dia nganggep bagus, podo karo baninya. Kalau kita bilang Yesus itu rasul, oh ya bener. Kalau kita bilang Yesus itu sang guru sejati, oh bener itu. Dan memang nggak salah, karena Yesus juga suka ngajar. Orang yang suka ngajar itu guru. Tapi lebih lagi, lebih dari semua, Yesus adalah Tuhan. Dan inilah yang bisa menyelamatkan kita. Itulah sebabnya ketika Petrus bisa menjawab dengan tepat, Tuhan bilang apa? Engkau Petrus batu karang, di atas batu karang. Keyakinanmu terhadap Yesus sebagai Tuhan, Tuhanlah Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Pada kalau Mesias juga diurapi, yang diurapi. Tuhanlah Kristus, Anak Allah yang hidup. Dan Tuhan bilang, di atas batu karang keyakinan ini, aku mendirikan jemaatku. Orang Kristen yang mengiring Yesus dengan meyakini Yesus adalah Tuhan, Kristus, Anak Allah yang hidup. Tuhan bilang, di atas batu ini, aku dirikan jemaatku. Dan orang Kristen yang mempunyai dasar keyakinan ini, pintu alam maut tidak bisa mengalahkan. Itulah sebabnya perlunya pengenalan Yesus secara mendalam. Ya, ada beberapa alasan kenapa Tuhan ingin para murid dan orang Kristen mengerti betul, memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus. Alasan pertama adalah karena sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Dan tongkat estafet penginjilan akan diserahkan kepada murid-murid. Ya, di Matius 28 terkenal dengan amanat agung, beritakan Injil ke seluruh dunia ini. Juga dicatat oleh Markus 16. Markus 16 ayat 15, tolong dibaca. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya,
Yesus cuma 3,5 tahun pelayanan. Selanjutnya penginjilan diserahkan rasul-rasul murid Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Lah nek sing beritakan Injil sendiri tidak mengerti secara benar tentang Yesus, lalu apa yang diberitakan? Sasar susur. Iya. Wah, cerita Yesus, ditanya Yesus gak bisa menjawab dengan tepat karena tidak memiliki pengetahuan yang benar, sehingga akhirnya beritanya simpang siur dan menyesatkan. Hati-hati, kalau beritanya sampai menyesatkan dia harus tanggung jawab. Matius 18 ayat ke-6 mengatakan apa? Coba tolong dibaca. Matius 18 ayat ke-6, siapa yang menyesatkan orang? Tetapi pada siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ya, siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini? Anak kecil di sini punya dua pengertian. Pengertian pertama secara hurufiah, yaitu anak-anak sekolah minggu, itu anak kecil. Itulah sebabnya saya titip pesan seringkali sama guru-guru sekolah minggu, walaupun Anda ngajar balita, si guru ngerti apa-apa, jangan asal ngomong. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kalau sampai menyesatkan, maka resikonya adalah taruh batu kilangan, tenggelamkan di laut. Batu kilangan mungkin saudara bingung, batu kilangan ke apa? Gampang mawon untuk mengerti. Zaman dulu belum ada mesin-mesin. Pabrik tahu itu, gilingan tahu itu pakai batu. Dua batu yang ditumpuk lalu diputar. Mungkin sampai sekarang pun masih ada sisanya itu. Batu kilangan itu lebih gede dari batu gilingan tahu. Waktu saya ke Israel, saya lihat batu kilangan itu kira-kira hampir 2 orang lebarnya batu kilangan. Saya bayangkan Yesus bilang, kalungkan batu kilangan di lehernya, tenggelamkan di laut. Pinter melangi sepiro, nek dikalungi liontine batu kilangan, bener-bener mesti menyesatkan anak kecil, anak-anak sekolah minggu. Hati-hati. Yang kedua, anak kecil bicara jiwa baru, sing tes mawon anyar-anyar dari Gusti. Iya. Kalau dia tanya apa, jangan diawur. Ini orang ngerti lebih baik nih. Yang kok juga ngerti, kok tak takut fisik. Kalau sing ngerti, yang tak baca buku, boleh tak kasih tahu. Daripada celup ngawur menyesatkan. Hukumannya batu kilangan, tenggelamkan di laut. Ini resikonya. Jangan sampai ada yang menyesatkan. Mungkin saudara berkata, saya itu bukan guru sekolah minggu, saya bukan rasul, bukan penginjil. Masa saya perlu memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Wis pokoknya nganggur gereja, ngerti Yesus, nyanyi keplok-keplok. Oh perlu saudara. Karena ketika kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus, itu menentukan keselamatan kita. Dan juga walaupun saudara mungkin awam jemaat biasa, tapi satu waktu mungkin ada timbul pertanyaan. Coba baca 1 Petrus 3:15. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu
Sewaktu-waktu ada yang tanya tentang pengharapan yang ada pada kita harus jawab dengan tepat, dengan benar, jangan ngawur, ya. Ketika ada orang tanya, ya mungkin orang dunia seringkali gumun, wong Kristen ini yang gereja itu dikai apa toh? Wayahe bakon dosa buku aku pengelolaan yang gereja itu. Yang gereja itu dikai apa? Mereka ingin tahu kenapa kok sergap yang gereja. Saya lihat sendiri itu banyak yang jemur urung rampung ya, burung miyem, burung malihi, tapi waktunya kebaktian tinggal. Saya ke Wonosobo ada beberapa jemaat yang ikut saya lihat dia barusan jereng baku yang ngarepe balai desa tinggal. Saya bilang, apa itu aman ditinggal mono? Udahlah, terserah Tuhan. Saya sudah serahkan sama Tuhan. Mungkin orang dunia tanya, loh, wayahe jembur baku ora ditumboni, kok nek ilang? Kok nek umur itu udan beres kayak kemarin dulu itu hari apa itu? Selasa kan itu. Waktu itu beres udan beres. Jadi siapa sing ngentas? Mungkin orang dunia bingung. Kok malah tinggal kebaktian. Ana apa meneng gereja? Satu waktu mungkin ada timbul pertanyaan. Ketika kita memiliki pengetahuan yang benar, kita akan bisa menjawab. Dunia memang aku butuhkan, uang saya perlu. Tapi Yesus itu sumbernya berkat. Walaupun aku meninggalkan waktu kerjaku untuk kebaktian, saya tidak rugi karena yang memberi berkat itu Tuhan. Orang yang mergoma kotak rezeki teko, sumbernya dari Tuhan. Ketika saya serius dengan Tuhan, Tuhan itu punya segala-galanya, jasmani, rohani, Tuhan itu punya segalanya. Apalagi yang di dunia ini tidak langgeng. Angkat derajat, kedudukan, kekayaan orang langgeng dan tidak bisa memberi selamat. Tapi di dalam Yesus ada kepastian itu selamat. Nah ini kalau kita memiliki pengetahuan yang benar, satu waktu ada orang tanya kita bisa memberi jawaban. Itulah sebabnya Tuhan ingin orang Kristen itu memiliki pengetahuan yang benar. Yang kedua, alasan kedua adalah ketika saudara dan saya memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, saudara tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran sesat. Efesus 4:13-14 tolong dibaca. Efesus 4 ayat 13-14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, ketika kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, saudara tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Dunia akhir zaman banyak diwarnai dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Dan yang lebih berbahaya lagi, yang menyesatkan itu biasanya justru disertai dengan tanda ajaib, disertai dengan mujizat-mujizat. Matius 24 ayat 24 tolong dibaca. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Mesias palsu, terjemahan nama Kristus yang palsu, nabi-nabi palsu muncul,
dengan pengajaran sesat, dan mereka disertai tanda-tanda mujizat. Tujuannya apa? Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Yang sesat, pengajaran sesat, nabi palsu, ajaran sesat, sasarannya bukan orang luar. Orang luar tidak usah dicari, nanti bakal jadi bolone. Yang sasarannya adalah orang-orang pilihan. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus, dipilih menjadi keluarganya Tuhan. Ini sasarannya. Ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya syukur roh mujizat katut, tanpa diselektif dulu ajarannya bener apa enggak. Nah ini, dengan memiliki pengetahuan yang benar supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh permainan palsu, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Itulah sebabnya Tuhan ingin orang Kristen itu memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah supaya tidak gampang disesatkan. Berikutnya yang ketiga, kita perlu memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah supaya saudara dan saya menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Kembali kepada Efesus 4 tadi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Orang Kristen yang memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Kristen yang mengerti apa itu kehendak Tuhan, seperti di Efesus 5:17, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Saudara akan dibawa ke tingkat kedewasaan rohani. Orang dewasa itu gampang dihapusi. Sing gampang dihapusi siapa? Anak-anak. Sehingga kamu tidak lagi seperti anak-anak, tapi memiliki tingkat kedewasaan rohani. Anak-anak gampang dihapusi. Dulu ini 3 kalung 3-4 gram bubar. Ada orang bilang, Dede sini pengen coklat, mau coklat. Om punya coklat, mau. Ini sini tak kandani. Kalau mau copot ya, tak kei coklat. Anak kecil gampang dihapus. Padahal kalau 3-4 gram itu harganya sudah berapa juta? Pak, gram itu berapa itu sekarang? 500 per berapa? Kalau 3-4 gram sudah berapa? Coklat piro regane? Cakile gampang buri. Kalau saudara Kristen kanak-kanak gampang sekali. Iblis tuh pinter sekali, dia lihai, dia penipu, dia bapak pembohong. Esau dengan mudahnya hak kesulungan kok dijoli sepiring kacang merah. Kenapa? Dia tidak memiliki pengetahuan yang benar. Ditukar dengan kedudukan, dengan kekayaan, pembenelu dia, gampang sekali. Kanak-kanak. Tapi Kristen yang dewasa tidak gampang. Kristen dewasa itu kuat. Orang gampang muntung, orang gampang nyeklek. Sing biasanya muntung nyeklek itu Kristen sing rohani, anak-anak. Hanya gara-gara anaknya tidak suruh pentas waktu Natal, anak si A si B pentas 3-4 kali, anak wong iki kok ning sekali 2 kali anake dikandani. Mulai sok minggu rasane gejo. Gurune pilih kasih. Ya kaya anake metu ping pira. Ya sampean tua. Selesai. Ini wong tua apa ini? Rohani yang kanak-kanak ning perkara ngono wis serik sak jengklik. Ya. Ini kanak-kanak. Ya. Apa meneh nek
gereja misalnya panduman sembako itu kelewatan. Wah, sing ngedum iki pilih kasih. Padahal yang namanya sembako itu prioritas untuk siapa sih? Prioritas adalah untuk yang kurang mampu. Sing ngedum mungkin lah, nah ini wong wis cukup loh. Mbok dikekno sing liya. Dulu saya punya pengalaman di Jawa Timur. Dapat berkat dari Nederland tuh pakaian bekas. Tapi bagus-bagus wong perkara negara rodo. Berapa bal itu sudah. Dulu itu belum ada awal seperti sekarang. Masih berapa bal untuk gereja. Saya masih bujangan, suruh bagi pakaian, saya bingung. Saya serahkan sama ibu-ibu. Tolong Bu, bagian ya. Siapa yang perlu dikasih? Pembagian baju bekas itu aja membuat orang tidak ke gereja. Nopo kayak itu api-api aku ora. Ini Kristen model apa? Akhirnya saya kirim surat ke Nederland. Gak usah kasih lagi. Ini berkat malah membuat orang nutup. Sajanya bukan salah yang memberi. Yang memberi itu tujuannya kasih. Hanya sing nompo wae karena rohaninya kan isi apa kemeren panduman apa meri pembagian tugas. Kadang-kadang sing wewenang bagi tugas juga mumet juga. Semono us milih-milih ngoyo sing dicacat. Lah iku ini yang rohaninya kanak-kanak masalah gitu mutung. Tapi di sini nggak ada, di sana sini itu banyak yang model gitu. Karena rohaninya belum dewasa. Ya, ada lagi gara-gara doanya tidak dijawab. Mutung. Lah si doa selalu dijawab, saya kalau tidak dijawab. Tuhannya itu pilih kasih. Mana ayatnya Tuhan itu pilih kasih? Tuhan itu adil. Kalau engkau berdoa tidak dijawab, mungkin itu karena salah permintaan. Atau mungkin kalau permintaanmu dikasih itu akan membahayakan keselamatan jiwa, Tuhan tidak kasih. Itu tandanya Tuhan mengasih. Tapi karena tidak memiliki pengetahuan yang benar, ketika berdoa nggak dijawab, pemuda atau pemudi sedang jatuh cinta, cinta setengah mati, cinta ditolak, lalu apa? Dukun bertindak. Apa ini? Tinggalkan Tuhan, golek sing liya. Ini rohani apa? Itulah sebabnya Tuhan bilang kita perlu memiliki pengetahuan yang benar supaya kita menjadi Kristen yang dewasa. Kristen yang dewasa itu orang gampang kemeren, orang gampang nyeklek mutung hanya gara-gara hal-hal yang sepele-sepele. Tahu keselamatan itu harganya lebih mahal dari seluruh dunia ini. Karena itu, saudara perlu memiliki pengetahuan yang benar. Yang keempat terakhir, kita perlu memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, mengerti apa itu kehendak Tuhan, supaya saudara menjadi orang Kristen yang memiliki power, memiliki kuasa. Coba kita lihat kembali di Matius 16 tadi. Ya, ayat 17 sampai 19. Matius 16 ayat 17 sampai 19. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon Pius, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga,
apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ketika Petrus bisa menjawab dengan tepat, Tuhanlah Kristus, Anak Allah yang hidup. Tuhan bilang, Petrus, engkau Petra, di atas batu karang keyakinanmu, Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup. Gereja akan kudirikan. Kristen yang imannya berdiri di atas keyakinan Yesus itu Tuhan, merupakan batu karang, sehingga alam maut tidak bisa mengalahkan. Selanjutnya Tuhan bilang, aku beri kamu kunci kerajaan surga. Kunci itu bicara kepastian. Kalau ada orang dapat hadiah mobil, waktu dipanggil di panggung, apa motornya digonek panggung, tidak diberi apa? Serai kunci. Iki lho kunci motor Innova seri terakhir apa? Kuncinya dikasih. Ketika dapat hadiah rumah, apa rumah itu digotong? Tidak. Kunci. Saudara dan saya masih ada di dunia, tapi kunci kerajaan surga sudah diberikan. Kapan? Ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan. Aku beri kamu kunci. Awake dhewe gurung mlebu swarga. Saudara sudah masuk surga? Belum ya, nek wis masuk surga ora iso kebaktian. Tapi kunci sudah diberikan. Agama lain dalam upacara kematian selalu bilang mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Kristen bukan orang mudah-mudahan. Kristen adalah orang yang punya kepastian selamat. Aku beri kamu kunci kerajaan surga. Sewaktu-waktu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk, buka, nomor berapa, kamar berapa, ceklek, mlebu, kuncinya sudah ada. Dan selanjutnya selain kepastian selamat juga dikatakan, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Tuhan beri kuasa, pengaruh doa kita itu berpengaruh sampai di surga. Yang kau ikat di dunia terikat di surga. Orang Kristen diberi power, diberi kuasa. Lukas 10:19 coba. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Aku beri kamu kuasa menginjak ular. Ini simbol ya, pengertian rohani. Contoh neng kebon ana ular kok tidak dicapai, saya tidak tanggung jawab. Ular itu iblis. Iblis itu berada di telapak kaki orang yang percaya Yesus. Ular kalajengking. Kalau jengking sing diwedeni, kalau jengking nampane niku entupe ya. Paulus bilang di 1 Korintus 15:55, hai maut, di manakah sengatmu? Kau Petra, di atas batu karang ini alam maut tidak bisa mengalahkan. Ya, aku beri kamu kuasa. Setan di telapak kaki kita. Kristen yang bener rasa wedi karo setan. Santet dukun manapun, kalau uripmu bener nurut firman, ora wedi. Jadi ketika saudara menjadi orang Kristen yang memiliki pengetahuan yang benar, saudara tahu tidak ada kuasa manapun bisa. Hari-hari ini setan sedang bekerja keras karena waktunya sudah singkat. Karena itu orang Kristen perlu mempertebal, memperkuat imannya, serius sama Tuhan. Wahyu 12 ayat 12 sebagai penutup. Ya. Wahyu 12 ayat 12, karena itu bersukacitalah, hai surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya.
Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam keramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Setan berjalembur sekarang, karena dia tahu waktunya sudah singkat. Setan membabi buta dengan segala cara, dengan segala trik-trik untuk menjatuhkan anak Tuhan. Karena itu memiliki iman yang kuat, milikilah pengetahuan yang benar. Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan memiliki pengetahuan yang benar, saudara akan bisa mengalahkan segala kuasa apapun di dunia ini. Walaupun iblis memang sekarang terjalembur pengen menjatuhkan, tapi Kristen yang serius sama Tuhan, tidak ada satu kuasa yang bisa mengalahkan. Apapun persoalan saudara saat ini, tidak usah takut, kita punya Tuhan penolong dan pembela kita. Mari kita datang sama Tuhan. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kami tidak akan mudah digoncang, tidak akan mudah jatuh, tidak akan mudah dikecewakan, bahkan tidak akan mudah tenggelam dalam kegelapan dunia ini. Tetapi pengikutan kami kepadamu boleh terarah menjadi dewasa yang penuh, menjadi Tuhan pribadi yang benar-benar boleh mengerti, memahami akan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa mohon kemurahan Roh Kudus untuk menolong kami, untuk membimbing kami, untuk dapat mengajarkan kebenaran
yang sudah Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-Mu tempat ini. Karena Dia Bapa, segala firman-Mu sepenuhnya boleh kami dengar, kami terima saat sore ini, dan biarkan itu akan mendidik kami untuk semakin mengenal, semakin mengerti, semakin punya pengetahuan yang benar akan Engkau, sehingga pengikutan kami boleh terarah hanya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang satu-satunya, sebagai Kristus yang telah datang untuk menyelamatkan setiap kehidupan kami. Meteraikan seluruh kebenaran firman-Mu, dan biarkan firman itu yang akan mengerjakan kehidupan kami di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Berkati hamba-Mu, dan akan terus berikan hikmat pewahyuan, bahkan pencurahan Roh Kudus-Mu ya Bapa, melalui hamba-Mu, sehingga setiap berita firman yang disampaikan itu adalah berita firman yang membangun kehidupan kami, yang menjadikan kami Kristen yang dewasa penuh di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetap tinggal berdiri. Shalom, shalom. Nanti saudara bisa pulang lewat pintu samping. Pertolongan Tuhan. Tuhan berkati usaha anak-anak-Mu, baik yang tani, ternak, dagang, wira swasta, bahkan kerja apapun yang halal, limpahkan berkat. Tidak ada orang Kristen yang kekurangan. Tuhan sumber berkat, gembala yang baik. Terima kasih Tuhan. Ada yang bawa masalah apa, Tuhan akan tolong. Bagi mereka yang tidak bisa hadir saat ini, mungkin karena sakit, mungkin karena ada masalah, mungkin sedang berpergian, Tuhan menyertai dan tolong supaya minggu depan boleh bersama-sama kami untuk memuliakan nama Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan.